Saya Bambang Sarasno, lahir di Malang tahun 1957. Saya penyandang disabilitas sejak umur 5 tahun karena polio. Dan saya menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu hukum pada tahun 1983 dan berkarir sebagai profesional di bidang hukum dan manajemen perusahaan. Sejak muda, saya aktif di berbagai kegiatan organisasi, baik organisasi lokal, nasional, hingga internasional. Antara lain Sanggar Seni Rupa Arti sekitar tahun 1975, kemudian grup musik Karisma Alam, juga Bluegrass, kemudian anggota Dewan Kesenian Malang tahun 1978 hingga tahun 1986. Sebagai pendiri Lembaga Kesenian Indrokilo tahun 1982 hingga 1986. Pendiri Teater Komunitas pada tahun 2013, kemudian juga anggota organisasi pecinta alam HIPAMA di Malang dan YP. Pendiri organisasi bidang kebudayaan yaitu Enkompas Indonesia, juga sebagai Indonesian representatif dari Enkompas Trust, sebuah lembaga organisasi internasional yang berkedudukan di United Kingdom pada tahun 2009 hingga 2016. Sejak duduk di sekolah dasar, saya memiliki kegemaran di bidang olah seni. Di antaranya seni rupa, kriya, juga seni pertunjukan, dan seni musik. Memasuki era digital, saya juga mulai menggeluti bidang videografi, kemudian 3D modeling, dan animasi. Di bidang seni rupa, selain pernah mengikuti beberapa pameran, juga pernah memenangkan lomba lukis maupun kriya. Saya mengenal dan mulai belajar seni batik di sebuah sanggar di Kota Malang sekitar awal tahun 1975. Sejak saat itu pula lah saya jatuh cinta dengan dunia batik membatik. Diawali dengan membuat karya lukis maupun kriya dengan menggunakan teknik batik. Juga membuat pakaian-pakaian batik untuk acara fashion show di Kota Malang. Kecintaan saya dengan seni batik membatik tersebut juga memberikan dorongan atau motivasi bagi saya untuk berbagi pengalaman kepada masyarakat luas. Antara lain dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop dan membuat tutorial-tutorial melalui channel YouTube. Kegemaran mengotak-atik seni batik membatik telah mendorong saya untuk mencoba bereksperimen dengan mengangkat teknik batik ke atas panggung dalam bentuk performing arts melalui penyajian dress painting. Nah, keberhasilan bereksperimen dress painting tadi telah memberikannya motivasi untuk mengembangkan eksperimen batiknya secara lebih luas dan kompleks, yaitu dengan memadukan antar disiplin seni. Pada tahun 1981, saya menggagas pertunjukan bertajuk multimedia yang memadukan beberapa disiplin seni. Dalam sajian performing art ini, proses batik menjadi inspirasi utamanya. Pada tahun 2013, saya menggelar beberapa pertunjukan lintas disiplin seni dengan masih berfokus pada proses membatik. Pentas-pentas tersebut bertajuk Metamorfosa Batik Performing Arts yang memadukan antara seni tradisi dan seni modern kontemporer. Pergelaran ini berkolaborasi dengan banyak komunitas, baik pegiat seni tradisi maupun modern. Selain itu juga melibatkan para pelajar serta mahasiswa. Batik sudah tertanam kuat pada budaya
dan kehidupan sosial kita. Namun batik tak boleh disembunyikan dari pandangan orang lain hanya karena alasan kepemilikan. Sebab potensi yang dipunyainya luar biasa untuk dibawa dan disertakan pada perkembangan kebudayaan kontemporer global. Hal inilah yang mendorong saya untuk berkreasi dan berinovasi di bidang seni batik. Salah satu gagasan yang muncul adalah membuat lukisan-lukisan batik berukuran besar, setidaknya 2,4 meter kali 3 meter. Lukisan-lukisan batik ini nantinya akan disajikan dalam format pameran yang dirancang sedemikian rupa untuk lebih memperkaya kecantikan sebuah karya seni batik dengan segala karakternya. Dengan demikian, penyajian karya tersebut dapat menjadi sebuah peristiwa dan diharapkan pemirsanya tidak semata sekedar menikmati sebuah tontonan atau hiburan, tetapi dapat membawa pulang inspirasi, motivasi, dan emosi. Dalam kreasi batik lukis ini, saya coba mengangkat zodiak sebagai temanya. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih tema zodiak. Antara lain, zodiak dikenal oleh sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Juga memiliki simbol-simbol yang khas dan unik. Selain itu juga memiliki atau ada cerita, juga memiliki karakter, dan juga terkandung harapan-harapan di dalamnya. Secara ilmiah, zodiak memiliki makna menyatakan suatu siklus tahunan dari 12 wilayah sepanjang lingkaran ekliptik yang merupakan suatu pola lintasan perubahan posisi matahari di angkasa. Lingkaran ekliptik dibagi oleh gugus-gugus bintang menjadi 12 area dengan ukuran busur yang sama. Zodiak mempunyai kaitan dengan astrologi atau ilmu yang bisa menghubungkan antara gerakan benda di tata surya, mulai dari planet, bulan, serta matahari, dengan karakter atau nasib manusia. Maka dari itu, hingga saat ini zodiak diyakini sebagai metode guna meningkatkan kesadaran diri, mengajarkan orang agar bisa hidup harmonis dengan alam semesta, memahami potensi yang dimiliki, dan masih banyak hal positif lainnya. Bahkan dalam tataran personal, zodiak bisa memberikan gambaran tentang sifat dan ciri kepribadian seseorang, kekuatan serta kelemahan diri. Itulah mengapa zodiak dimanfaatkan sebagai metode untuk memahami potensi, meningkatkan kesadaran diri, serta mengajarkan seseorang untuk hidup harmonis dengan alam semesta dan seisinya. Dengan alasan-alasan itulah, kreasi-kreasi yang bertemakan zodiak ini dapat menarik peminat batik secara lebih luas karena tidak hanya sebatas keindahannya, tetapi juga adanya ikatan-ikatan emosional bagi para peminatnya atau penggunanya. Proses produksi dalam karya batik lukis ini pada dasarnya hampir sama dengan tahapan-tahapan proses pembuatan batik tradisional melalui beberapa tahap. Proses kreasi ini saya mulai dengan membuat sketsa-sketsa, dan agar tetap terasa adanya sentuhan-sentuhan warna tradisional, saya berusaha memperoleh inspirasi-inspirasi dari ornamen-ornamen yang ada pada seni tradisi wayang kulit. Karena lukisan batik yang dibuat ini berukuran cukup lebar, maka tentu saja banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam eksekusi proses pembatikannya. Apalagi harus dilakukan seorang diri dengan kondisi fisik yang kurang menunjang. Namun, kesemuanya ini justru menjadi tantangan bagi saya
untuk mencari solusi-solusi yang inovatif dengan membuat alat-alat bantu dan dilakukan siasat-siasat tertentu agar tetap dapat dieksekusi dengan hasil yang maksimal. Sketsa atau desain yang sebelumnya dibuat secara manual dengan pensil dipindahkan secara komputerisasi. Dengan desain secara digital akan memudahkan untuk membuat simulasi-simulasi komposisi pewarnaannya. Tahapan berikutnya adalah memindahkan desain atau pola ke atas kain. Nah, karena lukisan batik yang akan dibuat berukuran cukup besar, maka desain yang sudah diolah dalam bentuk digital dicetak terlebih dahulu sesuai ukuran yang dikehendaki dalam bentuk banner. Nah, selanjutnya banner tersebut dihamparkan di atas lantai dan kain yang akan digunakan ditumpuk di atasnya agar gambar bisa dilukis ulang di atas kain tersebut. Melukis batik adalah membuat sebuah lukisan dengan teknik perintangan. Maka, setelah selesai memindahkan desain ke atas kain, dilanjutkan dengan proses perintangan atau merintangi atau menghalangi kain agar tidak terkena warna. Nah, material perintang yang digunakan adalah lilin atau malam. Karena kain yang akan dibuat lukisan batik cukup besar, maka dalam proses perintangan ini perlu dibuatkan juga alat bantu untuk menyampirkan atau membentangkan kain yang cukup besar pula. Alat bantu ini dalam pembatikan tradisional lebih dikenal dengan nama gawangan. Nah, gawangan besar ini saya buat dengan mempergunakan bahan paralon dengan sistem knockdown agar mudah dibongkar pasang. Karena pipa paralon ini berbahan dasar plastik, maka selain ringan sehingga mudah untuk mobilisasinya, juga bisa digunakan sebagai alat bantu pada proses perwarnaan. Tahapan selanjutnya adalah proses pewarnaan. Pada proses pewarnaan batik lukis ini ada beberapa teknik pengaplikasiannya, antara lain dengan cara mencelup, kemudian menyolet atau menorehkan bahan pewarna dengan menggunakan kuas, juga cara semprot atau spray. Untuk proses pewarnaan ini saya membuat beberapa alat bantu khusus. Untuk proses pencelupan dibuatkan bak celup yang ringan dengan dimensi kelebaran sekitar 50 cm dan panjangnya selebar kain yang akan dicelupkan. Agar mendapatkan hasil celupan warna yang bagus, dilakukan dengan cara diulur dan dikerek ke atas menggunakan alat bantu kerekan. Hal ini juga dilakukan untuk bahan pewarna yang prosesnya membutuhkan bantuan sinar matahari. Dengan dikerek ke atas, sinar matahari tetap bisa diperoleh dan menerpa kain secara merata. Proses ini tentunya akan sulit dilakukan secara horizontal, yang mana kainnya harus dibolak-balik agar memperoleh sinar matahari secara merata. Sedangkan untuk proses pewarnaan dengan menggunakan teknik colet yang menggunakan kuas, maka perlu dibuatkan jembatan yang panjangnya lebih dari lebar kain dengan ketinggian tertentu agar bisa digunakan untuk tumpuan atau tempat duduk. Dengan demikian, untuk menyoles warna di bagian tengah dapat dilakukan tanpa harus menginjak atau mengenai bagian dari batik lukis yang dihampar secara horizontal. Tahap terakhir dari proses pembuatan batik lukis ini adalah ngelorot, yaitu proses melepaskan bahan perintang atau lilin yang selama ini melapisi atau menempel pada kain, yaitu dengan cara mencelupkan kain ke dalam tong atau drum yang berisi air panas atau air mendidih.
Setelah itu, finishing dengan cara mencuci kain dengan menggunakan air biasa atau air dingin untuk memastikan bahwa kain-kain tersebut sudah bersih atau benar-benar bersih dari lilin atau malam. Kegiatan kreatif yang bertajuk Batik Bertabur Bintang ini memadukan konsep pameran yang dikemas dengan unsur pertunjukan dan multimedia dalam setiap karyanya. Terdapat 12 karya berukuran besar yang dipajang dan setiap karya memiliki kemasan yang berbeda sesuai konsep narasi pada setiap karyanya. Semua elemen karya pada pameran ini merupakan karya programatik, di mana setiap karya memiliki narasi dan deskripsi yang berbeda. Beberapa unsur pokok dalam produksi kreatif kegiatan ini yaitu yang pertama tentang display karya batiknya. Pemasakan karya batik ini berbeda dengan display karya batik pada umumnya atau karya-karya lukis yang pernah kita lihat sebelumnya. Karya batik yang berukuran besar, yaitu masing-masing berukuran 2/4 meter kali 3 meter, akan membutuhkan sistem pemasangan yang sedikit rumit, yaitu dengan menggunakan beberapa material penyangga atau frame atau figura yang lebih besar dengan sistem konstruksi portable menggunakan besi hollow atau baja ringan. Dengan pembuatan konstruksi tersebut, diharapkan seluruh sisi bagian karya batik bisa terlihat jelas. Selain itu, frame portable seperti ini, mobilisasi dan demobilisasi akan lebih mudah untuk dipindahkan saat pameran. Yang kedua adalah artistik. Penyuguhan lukisan-lukisan batik tersebut akan dirancang dalam pameran, di mana penataan setiap karyanya dibagi menjadi beberapa spot atau titik-titik lokasi dalam gedung. Beberapa spot karya terdapat mini stage sesuai konsep kemasan penyuguhan setiap karya. Tiap bagian karya terdapat pembatas berupa sketsel atau dinding pembatas yang diatur menyerupai labirin untuk menggiring pengunjung dalam menikmati setiap bagian karya dan pertunjukannya. Penataan lampu pada setiap karya akan menjadi perhatian khusus karena berkaitan dengan efek pencahayaan setiap nilai artistik tiap spot dan artikulasi goresan serta warna setiap karya. Karena material lukisan batik tersebut dari kain, jika diberikan lampu atau cahaya di baliknya akan tetap tembus cahaya seperti sebuah kap lampu. Hal ini akan memberikan warna atau efek tertentu, dan jika iluminasi dari cahaya tersebut dimainkan, maka lukisan tersebut akan nampak lebih indah dan dinamis. Hal ini akan memperkaya keindahan batik lukis. Kemudian yang ketiga adalah kemasan kolaboratif, pertunjukan, dan multimedia. Penyuguhan setiap karya batik akan dikemas dengan kolaborasi pertunjukan dan multimedia. Kemasan kolaborasi ini sebagai deskripsi karya sesuai masing-masing konsep narasi di balik setiap tema karya-karya tersebut. Adapun beberapa konsep kolaborasi berupa musikalisasi visual, performance art, light mapping, video mapping, dan narasi atau suluk atau tembang Jawa. Setiap elemen menarasikan sebuah cerita yang ada dalam setiap karya tersebut agar semakin kuat antara karya dan penyampaian makna setiap karyanya.